belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ferdi Gunsan. Kali ini kita Lampung News TV akan berbicara mengenai bincang tokoh. Kali ini kita nggak bicara politik, tapi ada tokoh lama yang senior dan baru pensiun dari Sekda Kota, Sekot. Kita temuin lagi. Mudah-mudahan beliau bisa ngasih saran ataupun wejangan ke kita pengalaman-pengalaman beliau selama ini di ASN yang begitu hebat, bisa 2 periode Herman HN jadi Sekot. Dan mungkin di Lampung belum ada yang 2 periode aman dan tentram di Forkopimda tentram. Pak Badri, Ya, terima kasih sudah datang ke Lamban Ankas di Lampung News TV sore ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak Badri, sudah lama kita nggak ketemu. Bagaimana sejarah Pak Badri waktu itu saat masuk PNS tahun berapa Pak Badri? tahun 1989 kita masuk PNS. 89. Itu di apa? provinsi pertama tahun sebenarnya bukan 89, saya masuk 86 di Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan 86. Kemudian 89 saya coba-coba daftar di provinsi, alhamdulillah diterima dan saya beralih ke Provinsi Lampung, ya. Oh, pindah apa itu? Pindah aja. Oh, pindah aja ya, Bu? Berhenti. Oh, berhenti dari masuk Dinas lagi gitu? Kesehatan langsung masuk ke Provinsi. Di apa itu? Langsung ditempatkan di BP7. BP7. Tapi memang dari awal lulus kuliah itu memang mau masuk jadi PNS. Ya, memang jurusannya gitu karena memang Apa dulu jurusannya? kita kan ngambil Fakultas Sosial Politik. Oh, Sosial Politik. Di Universitas Jayabaya. Oh, memang larinya di Sosial Politik ya? Memang seperti itulah. Makanya pernah di Kesbang ya, kira-kira gitu. Di Kesbang. Tapi saya dengar-dengar Pak Badri waktu itu pernah sakit yang agak parah itu. Baru-baru masuk ya. Ya, itu Dan alhamdulillah bisa terlalui itu. Ya, proses alhamdulillah itu. Ya itu karena mukjizat Allah juga ya. Ya karena memang pada saat itu ya kita itu masih baru-baru kerja ya? Baru kerja. Ya karena memang pada saat itu kan kita ditempatkan di bagian perencanaan. Ya perencanaan kan banyak berpikir, banyak kadang-kadang malam pulang gitu kan. Ya kita ini terus terang aja kalau dapat tanggung jawab dari pimpinan serius kerjanya gitu kan. Merasa kita masalah waktu itu kita nggak hitung-hitungan ya. Kita bukan siapa-siapa gitu kan. Ya kita dari golongan yang memang nggak biasa saja gitu kan. Oleh karena itu ya kita sejak awal sudah saya terapkan bagaimana disiplin itu penting. Kerja maksimal tanpa hitung-hitungan ini? Enggak ada hitung-hitungan. Secara materi enggak ada kita. Terus selama ikhlas saja kerja kita. Sakit itu karena siang malam kerja ini? Ya itu tadi ya karena ya mungkin juga apa ya, kondisi juga nggak bagus lah gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah. Ya, ada 2 tahunan? Oh enggak. Sekitar 3 bulan lah. 3 bulan ya? 3 bulan, alhamdulillah ya dinyatakan sembuh gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada, setelah di check up, general check up semuanya ya nggak ada apa-apa. Tapi pernah stres nggak dengan kondisi seperti itu? Pernah ada? Cuma ada statement dari dokter aja, dari dokter itu. Sebenarnya ya itu tadi ada diagnosa yang salah lah gitu kan. Jadi dokter ngomong, oh ini ya. Saya pikir serius amat gitu kan. Nah, di 89 ini kan Pak Badri gubernurnya siapa ya di provinsi itu? Waktu itu masih Umar Sono. Umar Sono ya, masih Umar Sono ya. Iya. Umar Sono ya. Iya. Jadi ngalamin Umar Sono, Pak Sarudin ya. Masih iya. Sama Pak Samsuria ya, Pak Samsuria ya. Pak Samsuria. Dari Pak Umar Sono itu sebelum Pak Sarudin, jabatannya sudah di apa Pak Badri? Ya dulu ya kita masih pegang eselon 3 ya. Eselon 3 ya? Di Kabit Jadi ya? udah beberapa pindah saya kita. Dari BP7 pindah ke Diklat. Zaman Pak Sarudin udah pindah ke Diklat. Gitu kan. Jadi di BP7 itu cukup lama sekali ya. Cukup lama ya? Cukup lama lah. Jadi sudah banyak pengalaman ya, gini. Kita lihat ya kan, sepak terjang Pak Badri ini banyak ganti pimpinan lah ya. Pimpinan atasan langsung itu. Itu gimana menyesuaikan diri agar pimpinan itu bisa happy dengan pekerjaan kita. Itu gimana Pak Badri melalui itu sampai jenjangnya bisa naik terus? Iya itu tadi. Saya kan punya pimpinan yang senior di BP7. Pertama Pak Nadir Shah. Kemudian ada Pak Jainal Arifin, Pak Jet Al Arifin ya, Pak Asisten. Kemudian ada Pak Sutomo.
Ada Pak Arni, ada Pak Dahlan Ali, ada Ibu Wirda, senior semua lah yang membuat kita itu belajar dari beliau, dari beliau. Yang saya terapkan adalah bagaimana kita betul-betul disiplin waktu. Disiplin waktu. Iya. Kalau kerja itu tepat waktu. Oh, kita kalau saya dulu datang itu paling duluan. Sebelum pimpinan datang saya udah datang duluan. Minimal jam 7, masuk jam setengah 8. Jam 7 kita udah ada di kantor kita. Tapi pulang paling belakangan setelah pimpinan pulang. Karena disitulah sebenarnya masa kritis. Oh. Jadi ketika pimpinan memerlukan orang, itu yang ada kita gitu. Terus kan akhirnya kan Pak Badri akan mendapatkan, karena disiplin tadi, kemudian kerja serius, akhirnya mendapatkan pekerjaan lebih banyak. Ngeluh nggak di situ Pak Badri? Kita ini kerja ikhlas gitu kan Pak Ferdi. Saya itu nggak pernah ada keluhan-keluhan gitu dalam bekerja. Kadang-kadang kita selesai sampai jam 2 malam kita selesaikan. Happy aja kita. Happy aja, walaupun bicara gaji PNS kan kita paham ya kan gitu. Tapi ikhlas aja kita tapi jalan. Itu tadi kepercayaan pimpinan itu bukan main. Karena kedisiplinan kita, tanggung jawab kita, profesionalitas kita, loyalitas kita itu yang harus sebenarnya pegawai negeri pegang gitu. Jadi nggak perlu pinter-pinter amat jadi pegawai negeri itu sebenarnya. Nggak perlu pinter-pinter amat kan sebenarnya. Nggak perlu pinter-pinter amat. Apa tadi biar kawan-kawan bisa tahu kedisiplinan. Disiplin, yang tanggung kedua, jawab, terus profesional, loyalitas. Itu yang paling penting gitu. Loyalitas yang paling penting. Loyalitas yang paling penting terhadap sama pimpinan. Loyalitas karena kita ini ya di pegawai negeri itu loyalitas sama pimpinan gitu. Siapapun pimpinannya, kita harus loyal. Jadi nggak ada perubahan karena kita profesional gitu. Itu yang membawa Pak Badri, pengalaman itulah yang 4 tadi dipegang dan terakhir yang loyalitas itu yang membuat bisa meraih jabatan karir yang lebih tinggi. Iya, karena kita bukan siapa-siapa di situ. Nah, saat waktu masuknya Sarudin tahun berapa ya Pak Badri ya? Sarudin jadi pimpinan sekitar 2004 ya? 2004. Ya? Iya. Nah, saat 2004 itu Pak Badri sudah ada jabatan di eselon berapa? Eselon 3 Udah eselon 3, sekretaris ya? Iya, di kepala bidang saya. Masih kepala bidang ya? Masih kepala bidang. Tapi ketika itu saya di Diklat. Oh, di Diklat. Tapi sama saya lihat Ibu Wirdati. nggak lama dari situ kan Pak Badri naik tuh, setahun apa 2 tahun jadi kepala apa tuh? Kesbang. Enggak, saya dari Diklat, Kabit langsung ke Kabit Kesbang di situ. Oh. Kabit hubungan antar lembaga yang ngurus soal politik, ya soal keamanan di situlah. Politik keamanan di Kabit Kesbang itu. Iya, nah, di Kesbang. Saat itu kan karena pilgubnya ada kondisi-kondisi yang kurang yang ramai lah ya, ramai ya kan. Artinya di Kesbang itu masih akan maksimal kan gitu. Karena waktu pilgub awalnya ada kerusuhan, kemudian Sarudin dilantik itu kemudian tetap dituntut oleh Aljir kan ya, PT UN segala. Nah, pengalaman apa yang Pak Badri di situ kan akan lebih banyak pengalaman karena ada hal-hal yang baru kan gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Badri pengalaman yang bisa diambil waktu masuk di Kesbang itu? Ya itulah, memang kita sudah masuk kepada wilayah politik sebenarnya pada saat itu. Dan kita bangun komunikasi sebenarnya. Dengan komunikasi? Ya dengan semua jajaran, pihak kepentingan yang berkepentingan gitu. Tidak saja dengan jajaran, tapi juga dengan teman-teman dari organisasi, partai dari partai. Alhamdulillah, artinya komunikasi kita dengan organisasi kemasyarakatan, sama partai, sama tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat terbangun. Ormas itu masuk juga di dalam situ di Kesbang. Pasti. Kan saat itu kita masih karena baru reformasi ya, masih kenceng-kencengnya demo atau apa. Itu bukan mengendalikan ya, apa namanya? Silaturahmi atau apa namanya? Ya itu tadi, kita kan membangun silaturahmi. Tentunya dengan silaturahmi itu kan kita terbangun komunikasi. Ya, komunikasi itu penting. Itu yang buat adem ya, Bapak? Yang semuanya buat adem gitu kan. Itulah pelajaran yang paling penting bagi saya gitu di dalam menata karir lebih tinggi gitu. Jadi tidak ada yang bisa terselesaikan dengan adanya selisih paham lah, kita nggak nganggap keributan, selisih paham itu tanpa komunikasi kan gitu. Iya betul, karena memang dinamika politik pada saat zamannya Pak Sarudin itu bukan main gitu kan. Kita tahu kan karakter
Pak Gubernur pada saat itu, mungkin Bang Ferdi tahu ya. Woi, bagaimana karakter beliau gitu Iya, kan. betul. Kalau apalagi dengan kalimat-kalimat yang sering beliau sampaikan gitu kan. Itu coba, karena kan asumsi orang ketika Pak Sarudin pidato misalnya, atau memberikan sambutan atau ngobrol, kan agak-agak suka-suka keras gitu Pak ya, suka-suka keras itu. Iya, itu ada kan orang yang sedikit tersinggung misalnya di bawah. Pak Badri gimana cara itu mengatasi itu? Lah itu tadi ya, karena memang kita itu harus bisa menjadi posisi yang netral gitu. Disitulah kita, pernah kan kita kejadian waktu itu Pak Sarudin ribut dengan Pak Rektor Unila. Oh iya, Nah, kan zamannya siapa itu Pak Rektor? Muhajir. Iya, Muhajir. Kita pernah selesaikan mereka. Bagaimana teknis kita membangun komunikasi antara Pak Sarudin Gubernur dengan Pak Muhajir pada saat itu yang memang keras gitu kan. Udah berhadap-hadapan. Tapi alhamdulillah kan bisa selesai. besoknya kita bisa temui mereka ngobrol bareng, cekak-cekik ketawa, rupanya nggak ada masalah, cuma miskomunikasi. Nah, saat itu kepala Kesbangnya siapa Pak Badri? Pak Badri kabit kan di situ ya? Pak Karwaji ya. Heru Karwaji ya? Heru ya. Tentara ya itu ya? Tentara ya, Heru Karwaji ya. Oke. Nah, selama di sana berapa lama itu Pak Badri? Nggak lama ya. Nggak lama? Sekitar 2 tahun lah ya. Lumayan ya, lumayan lama ya. Ya karena pada saat itu memang posisi konflik cukup itu tinggi. sampai di SK15 itu nggak? Iya, cukup tinggi konflik. Ya, lagi di Kesbang itu Pak Badri SK15 itu ya? Iya, karena di situ juga ada Bang Herman, Kepala Biro Keuangan. Itu juga bukan main peranannya. Ya, Pak Herman, wali kota ya, yang akhirnya senior kita yang bukan main lah gitu ya. Ya, banyak mendidik juga ya Pak Herman di situ. Pak Herman tuh, saya terus terang, saya belajar dari beliau banyak. Guru saya lah. Guru lah ya. Iya, karena banyak belajar dari beliau, bagaimana kepemimpinan beliau gitu kan. Bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat. Beliau tuh ya saya jempol lah beliau itu. Ya, jadi ya waktu saat yang SK15 itu kelihatan memang Pak Badri banyak juga ya berdampingan dengan Pak Herman ya saat itu di Biro Keuangan ya. Kemudian dari Kesbang ini Pak Badri kemana lagi nih? Dari Kesbang saya langsung jadi kepala biro. Itu masih Pak Sarudin? Apa masih ada waktu senggang yang Samsuria? Masih Pak Sarudin. Pak Sarudin. Saya ditempatkan jadi kepala biro pemerintahan. Kepala Biro Pemerintahan. Iya. Apa itu tugas-tugasnya Pak? Iya, itu tadi banyak nyangkut masalah tugas-tugas pemerintahan lah ya, nyangkut politik. Oh, tetap aja ada bidang politik di pemerintahan itu. Iya, nyangkut bidang pemerintahan, pembinaan kepada kabupaten kota, itu yang ditugaskan oleh Pak Sarudin gitu. Kepercayaan yang bukan main bagi saya ya. Bukan orang apa? Ya, saat itu kan nggak ada hubungan apa-apa langsung sama Pak Sarudin, nggak kenal pun, nggak kenal saya nggak kenal. Tapi ya berkat Pak Herman saya bisa dapat kepercayaan. Saya nggak akan mungkin bisa melupakan Pak Herman lah untuk karir saya. Terus terang saja beliau sebagai ini saya lah, mentor saya. Mentor saya yang membuat karir kita jadi baik gitu. Itu yang saya catat selama hidup saya gitu. Nah, pada saat itu kan setelah itu bahkan ada pilgub yang disyaratkan kalau ada kepala daerah yang nyalon kan harus mundur. Iya, betul. Akhirnya Pak Samsuria yang wakil gubernur jadi gubernur kan saat itu karena Pak Sarudin mundur. Waktu itu Pak Bupati Lampung Tengah, Lampung Selatan yang ikut juga ya kompetisi ya. Iya, Pak Jul sama Pak Andi Ahmad ya ikut mundur ya. Nah, saat mundur itu Pak Badri di Pak Samsuria masih di Kabiro Pemerintahan. Ya alhamdulillah, ya artinya ya disitulah sebenarnya terjadi kan beda-beda nih pimpinan Sarudin kemarin dengan Samsuria nih. Gimana cara mengatasi itu? Gonjang ganjing di provinsi itu bukan main di situ. Ya karena kita tahu lah ya hubungan Pak Sarudin dengan Pak Samsuria kan nggak bagus-bagus, kurang harmonis ya. Bagus-bagus kurang harmonis. Gitu. Nah disitulah terjadi gunjang ganjing pemerintahan di provinsi. Banyak beberapa teman-teman dari dinas yang berkelompok yang kena non-job, kena mutasi tanpa diberikan kepercayaan oleh Pak Gubernur Pak Samsuria. Tapi alhamdulillah saya terus terang sama senior saya ada Bang Akmal ya sebagai asisten, mantan Kesbang juga ya, almarhum ya Pak Adham. Nah itu. Jadi kita bukannya ini ya, kita nggak ada istilahnya
politik apa istilahnya, enggak lah ya. Kita Kerja profesional ya, Pak? profesional gitu. Jadi di masa pergantian itu Pak Badri tetap bertahan itu karena lebih kepada kerja profesional, profesional, bukan kita. keperpihakan secara pribadi ya. Bukan, ya. Saya bangun komunikasi dengan Pak Gubernur Pak Samsurya gitu. Maka saya setelah di pemerintahan saya ditarik jadi kepala Biro Otonomi Daerah yang lebih nusuk kepada masalah pilkada. Itu gitu. masih Pak Samsurya gubernurnya? Iya. Oh, langsung di Oda ya? Oda langsung. Oda sama pemerintah ini ke biro sederajat ya? Beda. Iya, beda ya? sederajat ya? tapi beda, masih di biro pemerintah, masih di biro itu sekretariat provinsi. Jadi gitu, Kesbang pemerintahan masuk Oda. Jadi semua ke link-link komunikasi semua nih ya? Nah, Oda itu memang tugas pilkada lebih menusuk, kemudian soal pelantikan pejabat-pejabat negara gitu ya, bupati, wali kota, DPR. Pernah ngalamin gitu? Untuk urusan apa nih? SK mungkin ya, Pak Menteri ya? Iya, pengurusan administrasi lah. Ya, alhamdulillah artinya ya itu tadi. Dengan Kemendagri ya? Kemendagri. Ya, alhamdulillah karena kita kerja ikhlas ya, kita tetap bekerja sebaik mungkin lah, melayani sebagai pegawai negeri. Kita kan profesional. Jadi ya kita nganggap itu semua adalah pekerjaan kita yang merupakan tanggung jawab kita untuk kita selesaikan. Semuanya bisa kita selesaikan dengan baik ya, dengan bimbingan Pak Asisten dulu, Pak Akmal Jahidi gitu kan. Otonomi daerah. Iya. Itu hubungan ke kabupaten kota? Iya. Ada juga ya? Iya, pembentukan kabupaten kota berapa itu zaman melalui rekom di situ juga ya? Pesawaran, kemudian batas wilayah juga. Oke. Pesisir barat, kemudian itu Tulang Bawang Barat, itu kerja-kerja kita tim lah. Di bawah kepemimpinan Pak Akmal, kita selesaikan pembentukan kabupaten. Itu pemekaran itu ya. Itu yang kita lakukan di otonomi daerah. Setelah itu pilkada Pilgub, itu 8 bulan itu kalau nggak salah ya. 8 bulan Pak Sarudin jadi gubernur lagi. Ya, jadi pada saat Pilgub itu kan saya sering komunikasi juga dengan Bang Ferdi kan. Ya, saya kerja profesional, saya sudah lapor pada Pak Samsurya. Saya kerja profesional, Pak. Saya lapor pada Pak Samsurya bahwa ketika itu kan kita masih gonjang-ganjing soal Pilgub itu. Pilgub, betul. Pak Sarudin terpilih. Pelantik pengurusan SK masih gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing. Gimana Pak Badri? Saya lapor sama Pak Gubernur. Saya akan mengurus surat keputusan pengangkatan Pak Sarudin sebagai gubernur. Ya, itu sudah ditetapkan KPU belum? Sudah ditetapkan KPU. Jadi apa jawaban Pak Samsurya? Ya silakan saja katanya. Nggak ada masalah beliau ya. Jadi, nggak ada penjagalan, nggak ada apa ya. Alhamdulillah nggak ada. Yang katanya orang mau isu-isunya kan mau jegal kalau. Dan saya ketemu sama Pak Sarudin di kementerian, Pak Ferdi. Oh, ketemu di sana malah. Di kementerian dia bertemu dengan pejabat-pejabat kementerian, Pak Menteri, Pak Dirjen. Saya ada di situ. Saya ada di situ mengurus itu dan ketemu sama beliau. Bat, kata dia gitu. Apa yang kamu di sini? Siapa? Saya sedang mengurus SK Bapak. Saya bilang. Sampai saya masuk ke. Padahal nggak janjian kan di situ, nggak janjian. Nggak janjian. Kita melakukan kerja karena kita sebagai ASN yang kewajiban di bidang kita itu ya. Iya. Ya, ketika saya mengurus di Kementerian Sekretariat Negara, ngurus SK itu karena isu-isu macam-macam kan gitu kan. Berapa hari itu Pak Badri ngurus itu? Ya cukup lumayan. Cukup lumayan, cepat juga ya keluarnya ya, saat itu ya. Nggak ada yang penjagalan, nggak ya. Cuman proses aja yang harus kita lalui ya. Ya kita karena pada saat itu kan ya politik nasional juga lagi hangat, lagi hangat karena apa ya? Ya terganggu lah di kementerian-kementerian tuh ya. Iyalah kita tahu kalau di atasnya partainya lain, di bawah juga seperti itu kan, isu-isu seperti itu kan kita netralisir gitu kan. Nah, saya ketemu sama Pak Sarudin loh di Jakarta di kementerian. Beliau saya sampaikan ya saya sedang mengurus SK Bapak. Jadi suara-suara orang bahwa saya orangnya Samsurya ya, teman-teman yang kemarin kena mutasi gitu. Saya tanggung jawab aja ya, pokoknya kerja aja sesuai prosedur yang kita lalui ya. Iya, nggak ada. Jadi saya profesional gitu pada saat itu. Dan alhamdulillah SK itu keluar dan saya ditugaskan oleh Pak Herman pada saat itu ambil SK itu.
Ke Jakarta, saya ambil, saya bawa, langsung saya serahkan. Oh. Pada saat itu langsung pelantikan dia. Langsung pelantikan di sini ya? Di DPR. Di juga. DPR ya. Ah, pada saat setelah pelantikan yang Pak Sarudin kedua, Pak Badri tetap di Oda atau kemana? Ya, itu kembali lagi ke di nol kan sama Pak Sarudin kan. Oh. Dikembalikan kepada jabatan-jabatan semua. Awal. Iya. Jadi masuk pemerintahan lagi? Saya masuk ke pemerintahan lagi. Oh, nah, di biro pemerintah. Iya, saya masuk di pemerintahan lagi. Tapi setelah itu kan ada perubahan di periode kedua. Berapa tahun Pak Sarudin menjabat, Pak Badri ditarik Pak Herman di ini? Ya, itu kan masih panjang kan ceritanya. Sebenarnya dari situ kan ya namanya proses politik kan ini kan belum selesai nih. Setelah Pak Sarudin dilantik kan belum selesai proses ininya kan masih kenceng kan. Apanya nih? Ya istilah saya ya inilah apa teman-teman yang dikatakan bahwa saya ini Ya, orangnya proses santun, politik di internal yang saling bergunjing apa ya namanya? Iya, itu? bergunjing lah. Bergunjing ya? Ya ada penjatuhan lah di dalam itu ya. Ya itu tadi kan Bang Perdi juga sering ngobrol sama saya kan, gitu kan. Dikatakan saya ini pengkhianat. Ya, orang si Anu. Akmal dia gitu Iya, kan. iya. Digodok-godok macam-macam lah ya. Karena itu tadi karena Pak Sarudin tahu sendiri saya kerja di Jakarta ketemu kan tahu. Tapi kan akhirnya tetap aja kan Pak ya Badri alhamdulillah. sama Pak Akmal kan tetap aja terus ditaruh di tempat posisi yang Iya, yang artinya ada jabatan kan di situ. Iya, Ada jabatan kan. alhamdulillah. Tapi banyak yang Masih aja banyak kembali, yang kepala BPBD, baru Sekretaris saya KPU. Sekretaris KPU. itu PLT apa definitif Pak saat itu? Definitif. Oh, definitif ya? Dilantik sama pusat saya. Oh, wah. Pusat Berapa tahun Pak KPU. Badri di ini? Cukup lama ya, 2 tahun kurang lebih ya. Oh, 2 tahun Ya, kurang lebih ya? iya. Jadi kalau pengalaman jabatan ini semua sudah dikuasai nih, urusan otonomi daerah, Ya. urusan politik, urusan pemerintahan semuanya sudah cukup lah, bisa semua diatasi kan gitu ya? Ya, Kan alhamdulillah berkat itu tadi menjaga silaturahmi. menjaga silaturahmi ya dan loyalitas tadi ya. Iya. Terus yang Penting loyalitas. kan Pak Herman saat itu nyalon di kota ya? Iya. Nyalon kepala daerah kota dan terpilih itu di tahun keberapa Pak Sarudin ya? Kayaknya tahun ketigaan ya. Tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Nah, Pak Badri kan pada saat Pak Herman terpilih, Pak Badri kan ditarik untuk ini apa jadi sekda kota, Iya, sekretaris kota ya, sekretaris Iya, kota. Iya. Itu Pak Badri minta atau Pak Badri memang minta ke kota atau ada hal-hal lain? Oh enggak, saya ini kan bagaimana tugas dari pimpinan aja. Saya nggak pernah orangnya mau minta ini, mau minta itu, enggak lah. Pantangan bagi saya, yang penting saya kerja bagus, itu aja. Prinsip saya di situ. Yaitu tadi yang saya terapkan, disiplin, profesional, tanggung jawab dan loyalitas tadi, 4 itu. Semua tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada saya itu yang saya laksanakan dengan baik gitu. Tanpa reserve. Ya saya katakan. Ya itu tadi nggak ada kita istilahnya. Oh, nggak ada ini, nggak ada kendaraan. Jalan, pakai pokoknya usaha. Nggak ada ongkos, kita cari ongkos. Ya itu tanggung Nggak jawab. pernah merengek-rengek lah ke pemimpinan ya. Oh enggak. Jadi saat itu Pak Badri kan masih di provinsi ya, Iya. di sekretaris KPU ya saat itu ya, masih di situ ya, iya. kalau nggak salah. Jadi Pak Sarudin merestui nggak pada saat Pak Badri diminta oleh Pak Herman jadi sekot? Ya tentunya kalau nggak merestui saya nggak duduk ya. Oh gitu ya. Jadi dan itu kan juga permintaan Pak Herman gitu kan. Ya karena ya itu tadi kita loyalitas lah sama pimpinan. Walaupun saya sama Pak Herman ini, tapi kan kita harus loyal sama ini. Ya itu tadi. Saya nggak pernah minta jabatan kok. Terus terang saja Pak Ferdi. Oh, jadi Pak Sarudin itu merestui nggak saat itu? Ya kan ini udah pindah ya. Apa kata beliau pada saat Pak ngadep ya Pak Badri ngadep malah beliau yang langsung ngelantik saya loh. Oh. Di Pemkot baru satu-satunya loh. Pertama dan satu-satunya ya yang gubernur ngelantik di kabupaten itu. Di kota. Saya loh. Saya makanya bukan main salut sama Pak Sarudin gitu. Kalau yang lain kan dilantiknya di provinsi. Iya, Ketika saya menghadap beliau melaporkan, saya sudah 2 bulan jadi PLT, Pak, lapor Pak Gubernur. Saya mohon petunjuk lebih lanjut. Ya udah, selesai saya ngadep beliau. Udah, besok saya lantik kamu di provinsi, di kota. Saya nanti yang ke kota kata beliau gitu. Itu hebat lah saya. Saya
akui Pak Sarudin gitu kan. Saat itu ya, Saat ya itu, artinya ya. Jadi pengalaman tadi itu yang 4 ya, disiplin, profesional, tanggung jawab dan loyalitas Iya. itu membuahkan hasil menurut Pak Badri ya. hasil Nah, kerja ikhlas. Kerja ikhlas ya kan, Ya. jadi masuk ke kota dan Pak Badri ini bisa 2 periode. 10 tahun apa ada tambahan ya kalau nggak salah, Ya, karena 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, hampir 11 ya. Iya. Ya mungkin sejarah panjang, artinya mungkin satu-satunya di Indonesia yang kita tahu, yang saya tahu ya, atau yang pasti sih di Lampung satu-satunya yang di periode beliau ini bisa panjang dan sangat aman karena punya 2 karakter, Pak Sarudin dan Pak Herman ini yang memang sama-sama keras. Iya. Polanya aja yang beda, cara bicaranya beda, tapi sama-sama keras. Banyak orang yang media terutama juga yang merasa ada pernah di bredel apa agak ditutup lah Pak Badri ya, diberhentikan langganan di zaman Pak Sarudin dan di zaman Pak Herman. Nah dia coba Pak Badri kasih kiat-kiat selama itu, kan pasti ada Forkopimda ya, sekarang namanya Forkopimda, kemudian ada wartawan, kemudian ada DPR yang harus coba disilaturahmi atau dikomunikasikan Pak Badri. Nah, kiat-kiat tadi itu mungkin akan jadi pengalaman kawan-kawan ASN yang lain, walaupun eranya beda. Karena Pak Badri bisa sampai 2 periode, Pak Herman juga ikut bareng dan ditambah mungkin 1 tahun jadi 11 tahun. Mungkin itu Pak Badri coba bisa dijelaskan untuk komunikasi dengan beliau itu. Karena kan di posisi sekot ya, itu kan pasti ujung tombaknya di Forkopimda itu. Ya, gimana Pak Badri? Ya, artinya alhamdulillah ya, 11 tahun kita membantu Pak Herman sebagai wali kota, berjalan dengan baik lah ya, dengan prestasi-prestasi yang mungkin sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat ya. Yang pertama memang komitmen Pak Herman itu yang bukan main juga. Saya terus terang saja, komitmen beliau itu menjadi hal yang memacu kita. Karena beliau ingin Bandar Lampung itu setaraf dengan kota-kota besar. Itu yang komitmen beliau. Sehingga program-program yang beliau susun itu memang betul-betul untuk pro rakyat, untuk pro pembangunan Bandar Lampung sebagai estalasenya Provinsi Lampung, sebagai ibu kotanya Provinsi Lampung. Kalau Bandar Lampung bagus, artinya bahwa kabupaten kota itu bagus semua. Acuan, jadi acuan. Itu komitmennya Pak Herman, gitu kan. Nah, ini yang saya sama teman-teman bekerja secara tim ya, membantu Pak Herman. Tentu saya sebagai leader di ASN, di Pegawai Negeri Sipil, harus bisa bagaimana membangun pencitraan Pak Herman ini supaya bagus gitu kan. Maka dan kan ada gap-gap nih dengan DPR. Sedikit ada gap. Kan itu kelihatannya sebentar aja sudah bisa teratasi. Gimana itu Pak Badri? Komunikasi itu? Ya, pentingnya komunikasi. Pentingnya kita menganggap bahwa mitra-mitra kita itu sejajar dengan kita. Itu yang saya bangun gitu. Jadi dengan DPR, dengan Muspida, dengan kita mitra kerja kita bersama yang memang kita butuhkan mereka. Ya, bukan lu perlu sama gua, enggak. Saya perlu sama kamu gitu. Melayani gitu. Itu yang kita bangun. Jangankan sama Muspida yang tingkat level atas gitu kan. Dengan teman-teman wartawan di bawah pun saya bangun komunikasi. Saya ngelayani Anda gitu. Ya, saya dengar kan di wartawan kota itu selama Pak Badri sekretaris kota itu kan aman-aman saja nih ya. Dan kelihatannya Pak Badri pengalaman ngambil dari Pak Sarudin itu dibawa ke kota, kemudian itu adem ayem itu kan. Ya, apa saja hal-hal yang membuat mereka itu nyaman, misalnya adem ayem, walaupun pimpinan kita, wali kotanya agak sedikit keras, waktu itu ada gap dengan tribun ya, kalau nggak salah. Dengan radar. Dengan radar ya, terus bisa terselesaikan kembali lagi damai itu. Salah satunya kan komunikasi tadi. Apalagi menurut Bapak tadi? Ya, itu tadi, memberikan pelayanan yang baik kan. Kalau saya seperti itu. Kebutuhan mereka atau apa fasilitas yang dukung mereka? Enggak, kalau di lingkungan wartawan ya lah ya Perwako misalnya. Perwako ya tentu karena dia mitra kita. Ya saya harus melayani mereka. Kalau ada perselisihan di bawah, ya harus saya selesaikan. Turun langsung Pak. Langsung turun, dan saya setiap minggu itu monitor.
media center itu. Oh, di media center. Mana yang kurang, mana yang belum terpenuhi, itu yang saya tugaskan teman-teman di bawah ya, terutama kabak umum, kabak humas gitu. Bangun komunikasi, Bang, selayani mereka dengan baik. Soal sepele pun misalnya seperti karpet gitu ya, pendingin atau air minum gitu kan. Ya kita selalu mengingatkan teman gitu. Tolong dilayani dengan baik lah. Karena wartawan ini mitra kita. Mitra kita yang harus kita bangun komunikasi dengan baik, layanan dengan baik, seperti itu kita. Jadi kalau tingkat bawah sampai seperti itu, termasuk dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, ormas, semuanya kita rangkul. Akomodir gitu. ya. Kita rangkul. Ya saya belajar dari Bang Ferdi lah. Terus terang aja. Di provinsi itu banyak pengalaman-pengalaman yang jadi guru Bisa kita lah ambil ya. Ya. Jadi saya terapkan di kota gitu kan. Yang penting bagi saya semua programnya Pak Herman tuh harus terlaksana dengan baik. Itu yang saya pegang. Maka sering dikatakan, Pak Sekda kok takut amat sih sama wali kota. Kalau lagi makan di bel langsung berhenti makannya, langsung berangkat. Ya itulah tingkat loyalitas saya. Bukan takut lah itu ya, namanya bukan takut kan, bukan. Karena loyalitas pimpinan saat itu menelpon. Saya ingin semuanya terselesaikan. Jadi kenapa pimpinan nelpon saya? Karena itu tadi penting. Penting, dia butuh kita, kan dia butuh kita. Sangat penting gitu. Jadi nggak ada gitu. Ya itu sangat penting. Kalau nggak penting, yang tentu dia nggak nelpon saya gitu kan. Terus terakhir nih Pak Badri, Iya. pensiun bulan berapa Pak Badri? Tahun 2021 ya? April Mei 2021. Ya tanggal 1 Mei itulah April. 1 Mei April, ya? Udah 10 bulan lah. Iya. Kurang lebih ya. Kurang lebih hampir 10 bulan ya kurang lebih. Nah, di apa namanya? Kan saya lihat saya juga udah lama nggak ketemu Pak Badri, walaupun kita pernah sering bersama di provinsi. Beliau melakukan kegiatan apa, mungkin bisa Pak Badri kasih tahu. Setelah pensiun itu kan kebiasaan sibuk 24 jam. Iya. Ya kan, terus Pak Badri orangnya apa namanya, happy terus ya kan gitu, nggak jadi beban keluarga. Itu apa yang dilakukan setelah pensiun ini? Ya, alhamdulillah lah ya. Kita setelah pensiun kan saya harus menyesuaikan diri dengan pensiun gitu kan. Dengan pensiun itu? Iya, harus menyesuaikan. Ya nggak bisa kita menganggap kita orang penting, itu nggak bisa. Ya saya nggak mau apa itu power syndrome ya, nggak mau gitu. Iya, kan. post power syndrome. Nggak mau saya. Maka saya menyesuaikan. Saya jadi masyarakat biasa sekarang. Nggak perlu hormat, nggak perlu. Kadang-kadang saya nelpon kepala dinas kalau perlu. Mohon maaf gitu. Ya sebagai masyarakat. Ganggu nggak ya saya? Bukan atasan kan mau gitu. nelpon Bapak gitu, Pak Kadis gitu. Saya mohon maaf. Oh enggak, malah saya SMS dulu gitu. Merasa seperti orang biasa saja kan gitu. Biasa, nggak ada. Maka itu yang harus saya sesuaikan. Berarti masih membangun silaturahmi dengan para alumni ya, pensiunan lah ya, pensiunan Ya, sama masih pensiunan, gitu. Ya sama teman-teman lah. Yang ya kita kan namanya silaturahmi itu